Overthinking kills your happiness. Part 1. Overthinking Kills Your Happiness. Part 1. Siang itu seorang lelaki parubaya bernama Gatot pemilik bengkel cat dan body repair, dan Kasno pegawai yang paling dia percaya, makan siang di rumah makan Padang sederhana. Dari perbincangan tentang hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan bengkel, tiba-tiba Kasno bilang kalau mau mengundurkan diri. Kasno menjelaskan alasannya mengajukan pengunduran dirinya. Karena di umurnya yang sekarang ini dia bisa lebih berkembang dan bisa menghasilkan uang lebih banyak dibandingkan kalau masih terus bekerja di bengkel Gatot. Bahkan Kasno juga bilang, kalau dia bisa buka bengkel sendiri dan yakin bengkelnya akan lebih ramai dibandingkan bengkelnya Gatot. Karena dia sekarang ini masih muda dan lulusan teknik mesin. Mendengar perkataan Kasno, Gatot sungguh merasa tertampar. Karena sesungguhnya Kasno adalah karyawan yang kontribusinya paling besar. Malamnya Gatot tidak bisa tidur, dia terus memikirkan obrolan dengan Kasno tadi siang. Gatot teringat masa-masa dia merintis usaha bengkelnya. Gatot jadi kepikiran, setelah puluhan tahun menjalani bisnis bengkelnya. Hidupnya masih biasa-biasa saja, tidak sesukses teman-temannya yang lain. Di momen itu Gatot merasa gagal. Semalaman Gatot terus overthinking. Gatot ingat waktu reuni, ternyata teman-teman dekatnya semuanya telah sukses. Ada yang jadi pengusaha besar, ada yang bekerja di pemerintahan dan sering masuk TV. Ada yang sudah pensiun dini dan menikmati uang investasinya, bahkan ada yang jadi artis terkenal dan konon katanya punya jet pribadi. Ketika dia membandingkan dengan hidupnya sekarang, Gatot merasa seperti pecundang. Gatot sangat iri dengan kehidupan teman-teman SMA-nya. Sebenarnya kehidupan Gatot sekarang tidak miskin ataupun kekurangan. Walaupun bisnisnya kecil, tapi stabil. Pekerjaan istrinya juga cukup bagus. Istri Gatot bekerja di perusahaan milik keluarganya, perusahaan tour and travel. Gatot punya mobil, punya rumah yang bagus, dan anak sematawayangnya sekolah di sekolah favorit. Intinya Gatot hidup berkecukupan. Gatot hanya iri. Iri saat membandingkan hidupnya dibandingkan dengan kehidupan teman-temannya. Beberapa minggu kemudian, pagi-pagi sekali Gatot sudah siap untuk mengantarkan anaknya ke kota Bandung. Heri anak Gatot ingin kuliah di kota Bandung. Ada satu universitas yang menjadi tujuan utama dari Heri. Tapi Heri juga punya universitas lain sebagai cadangan apabila dia gagal masuk universitas pilihan utamanya. Di ruang tunggu, saat menunggu jadwal keberangkatan kereta api ke Bandung. Seperti ayah dan anak cowok pada umumnya, Gatot dan Heri terlihat kurang dekat. Jadi selama menunggu, mereka cuma diem-diemen. Akhirnya Gatot mengambil inisiatif untuk mengajak ngobrol anaknya. Sebelum mulai membuka obrolan, Gatot memberi isyarat ke anaknya untuk melepas headsetnya. Setelah Heri melepaskan headsetnya, Gatot mulai membuka obrolannya. Har, apakah semua yang kamu butuhkan di Bandung nanti sudah disiapkan? Sudah Pak, kalaupun ada yang belum, rencananya nanti cari di Bandung. Seperti apa misalnya? Belum tahu Pak. Oke, sekarang tolong browsing dan cari penginapan di Setiabudi. Baik Pak. Perhatian. Perhatian para penumpang. Kereta api Paharayangan tujuan Jakarta-Bandung akan diberangkatkan dalam 15 menit lagi. Mohon segera menuju peron dan menyiapkan tiket untuk pemeriksaan. Terima kasih. Terdengar suara announcer memberitahu para penumpang kereta api jurusan Bandung untuk masuk ke peron. Dan 10 menit berikutnya, Gatot dan Heri anaknya sudah berada di dalam kereta api yang bergerak ke arah Bandung. Bersambung.